anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, anak-anak, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan melihat materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu mengenai isi dan pesan dalam dongeng. Lalu yang kedua, bilangan pecahan sederhana. Dan yang ketiga, kita akan belajar keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Nah, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, anak-anak, yaitu mengenai dongeng yang berjudul Tubuh Belang Zebra. Ya, itu dongengnya ada di LKS. Nah, dongeng ini menceritakan tentang asal-usul terbentuknya warna belang pada tubuh zebra. Ya, anak-anak tahu ya, zebra warnanya adalah putih hitam. Nah, ini diakibatkan karena jatuh di tumpukan arang. Nah, dari dongeng tubuh belang zebra ini, pesan yang dapat kita ambil yaitu kita harus saling membantu dan tolong-menolong kepada sesama. Karena perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan dibalas kebaikan juga oleh orang lain. Nah, itu dia anak-anak pesan yang dapat kita ambil, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar bilangan pecahan sederhana. Nah, di sini Bu Tini punya biskuit anak-anak. Biskuitnya ini ada 3 bagian. Ya, 3 bagian kue yang berukuran sama besar. Nah, setiap bagian kuenya ini menunjukkan pecahan 1/3. Bilangan satunya adalah pembilang, lalu bilangan 3-nya ini adalah penyebut. Jadi, pembilang per penyebut. Lalu selanjutnya kita akan ingat-ingat lagi tentang daerah berbayang. Ya, di sini Bu Tini punya 8 bagian. Nah, kalau anak-anak perhatikan, 2 bagian di sini ini berbeda daripada yang lain. Nah, 2 ini yang warnanya berbeda, ini adalah daerah berbayang. Jadi ada 2 daerah berbayang dari 8 daerah keseluruhannya. Nah, jadi daerah berbayang di gambar ini menunjukkan pecahan 2/8. 2-nya adalah pembilang, lalu 8-nya adalah penyebut. Nah, kita akan melihat beberapa contoh yang lain. Yang pertama dari yang A dulu. Yang A ini daerah berbayang yang ditunjukkan yaitu 2. 2 dari 8 keseluruhan. Jadi menunjukkan pecahan 2/8. Lalu yang B. Yang B ini ada 3 daerah berbayang dari keseluruhannya ada 8. Jadi menunjukkan pecahan 3/8.
Lalu yang C, ini ada 7 daerah berbayang dari 8 keseluruhannya. Jadi ini menunjukkan pecahan 7/8. Lalu yang D, ini ada 5 daerah berbayang dari 8 keseluruhannya. Jadi ini menunjukkan pecahan 5/8. Ya, 2, 3, 7, dan 5-nya adalah pembilang, lalu 8 yang bawah ini semuanya ini adalah penyebut. Nah, kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yaitu keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu ada banyak peran ya anak-anak. Nah, setiap peran itu mempunyai tugasnya masing-masing. Kita akan lihat. Nah, ini yang pertama ada kepala desa. Nah, kepala desa ini bertugas untuk memimpin desa dan juga membina masyarakat desa. Lalu yang kedua ada sekretaris desa. Nah, sekretaris desa ini bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintah. Lalu yang ketiga ada kaur keuangan. Ini yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi keuangan. Jadi kalau masalah keuangan itu adalah tugasnya kaur keuangan. Lalu kaur pembangunan yang keempat. Ini bertugas untuk membantu kepala desa dalam bidang administrasi pembangunan desa. Misalnya ingin membangun jalan atau misalnya pos ronda, nah itu adalah tugas dari kaur pembangunan. Lalu yang kelima ini ada ketua RW. Ketua RW bertugas untuk membantu warga dalam bidang kemasyarakatan dan juga memelihara kerukunan hidup warga. Itu dia ya anak-anak, keberagaman peran dan tugas dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke tugas hari ini. Tugas hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 120 sampai 121. Penilaian harian A dan B. Yang C tidak usah, jawabannya silahkan langsung ditulis di LKS. Nah, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.